Halo Scholarmate, we're back again in UTBK 101 Reading Comprehension khusus buat kalian semua anak kelas 12 SMA dan Ronin. Dan hari ini spesial banget, kita akan bahas tentang inserting information. Dari video sebelumnya mungkin kalian udah pernah lihat tentang gimana caranya nyari target audience. Sekarang kita bakal menyisipkan sebuah informasi, sebuah kalimat atau bahkan paragraf dalam sebuah teks yang perlu dilengkapi. Pengen tahu kayak gimana? Let's check it out. Ngomong-ngomong soal inserting information, pasti kalian pernah yang namanya main puzzle, ya nggak sih? Ketika ada sebuah piece, sebuah bagian di mana kalian harus letakkan dalam titik yang tepat. Ya nggak? Gimana caranya nih sebuah bagian di mana dia ada lekuk dan sisi-sisi yang uniknya, itu harus pas banget di titik yang ditentukan. Seperti contohnya di gambar ini ya guys ya. Di sini ada contoh puzzle dengan bentuk-bentuk yang hampir berbeda dari setiap piece-nya. Tapi mereka nggak boleh salah masuk, karena kalau salah masuk pasti nanti akan menjadi kacau balau. Ya, jangan sampai ketika nanti kalian mencoba menyisipkan sebuah informasi, ataupun sebuah kalimat, atau bahkan paragraf ke dalam sebuah titik yang diperlukan, malah jadi nggak make sense, malah jadi berantakan. Maka dari itu kalian harus pelan-pelan nih, mencari kira-kira kaitannya, kira-kira komponennya, seluk-beluknya, yang cocok yang mana, sampai akhirnya kalian menemukan piece yang terbaik. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini, gimana caranya menentukan dan mencari titik yang paling tepat untuk informasi yang disediakan. Alright, penasaran? Let's check it out ke berikutnya. Oke, sekarang hari ini objektif yang akan kita bawa adalah untuk memahami gimana sih caranya membahas atau memasukkan sebuah informasi ke dalam bracket. Bracket itu seperti kurung guys ya, ataupun sebuah ruang yang nanti kalian perlu isi yang ada di dalam teks. Soal seperti ini sering muncul di UTBK, jadi buat kalian yang pengen banget ambis UTBK harus banget dikuasai. Alright? So, mari kita lanjut. Ngomong-ngomong soal inserting information, jenis soalnya atau contoh soalnya bunyinya kayak apa sih? Nah, bunyinya adalah persis banget kayak gini. Biasanya dia disebutkan dengan look at the numbers in bracket. Oke? Jadi nanti akan ada bracket atau ruang atau kolom 1, 2, 3, 4, 5. Pasti guys, pasti ada 5. Nggak mungkin kurang, nggak mungkin lebih. Ya, terus nanti akan ada sebuah kalimat berbunyi where the following sentence can be added to the passage. Dan di sini ada titik-titik. Nah, titik-titik ini berisi apa? Titik-titik ini berisikan mengenai kalimat yang harus disisipkan ke dalam bracket yang tadi sudah tersedia. Jadi apakah nanti kalimatnya masuk ke bracket nomor 1, bracket nomor 2, 3, 4, atau 5? Nah, itulah yang harus kita kerjakan. Caranya gimana? Let's check it out. Caranya adalah yang pertama, baca kalimat yang disediakan. Tadi kan ada kalimat dalam tanda kutip ya. Itu kalian baca, kalian pahami, kalian resapi, tentukan kata kuncinya. Setelah itu kalian baca kalimat yang ada di sekitar bracketnya. Jadi nanti di kiri bracketnya ada kalimat, kanan bracket ada kalimat, kalian baca. Kira-kira dari semua bracket itu, carilah yang kalimat di sekitarnya itu paling make sense. Paling berkaitan dengan keyword yang ada di kalimat di soal. Oke? Jadi nanti akan ada kalimat di soal, akan ada bracket yang harus diisi. Kalian cocokkan kira-kira dia masuknya kemana. Jangan sampai nyasar guys ya. Kalau nyasar tuh PR banget. Oke? Sekarang kita lanjut ke trivia of the day. Kakak punya tips buat kalian. Jadi di sini ada keterangan bahwa setiap bracket mewakili sebuah ruang kosong yang harus diisi. Jika kita memilih sebuah bracket, kalimat yang tersedia di soal akan mengisi ruang kosong tersebut. Jadi nanti bentuknya kayak bracket gini nih guys. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, dan ada 5. Oke? Nah, kalian harus mengisi bracket-bracket ini. Jadi anggap aja di bayangan kalian, on top of your mind, ini tuh kayak sebuah kamar. Kamar nomor 1, kamar nomor 2, kamar nomor 3, 4, atau 5, yang akan diisi oleh sebuah lemari. Jadi anggaplah kalimat yang akan kalian masukkan ini kayak lemari. Kalimat ini masuk ke dalam kamar, tapi dia tidak menghancurkan dan tidak mengganti barang apapun yang ada di dalamnya. Oke? Supaya lebih ngerti, let's check it out. Mari kita lihat contoh soal. Seperti yang tadi saya sudah bilang, ada bracket 1, ada bracket 2, bracket 3, bracket 4, dan bracket 5. Dan setiap bracket ini mewakili ruang kosong yang kalian harus isi. Oke? Nah, di soalnya di sini sebutkan, look at the numbers in bracket 1, 2, 3, 4, and 5. Indicate where the following sentence can be added to the passage. Kalimatnya bunyinya gini guys.
When one brother was killed, the remaining brother had the game invented to explain the tragic events to his mother. Oke? Diartikan adalah ketika satu saudara laki-laki meninggal, maka saudara laki-laki lainnya menciptakan sebuah permainan untuk menjelaskan kejadian tragis kepada ibunya. Oke, di sini ada kata kunci, ada seorang brother, atau bahkan ada dua brothernya berkaitan dengan game, berkaitan dengan sebuah kejadian. Nah, kira-kira dia masuknya ke bracket yang mana? 1, 2, 3, 4, atau 5? Oke, kita langsung lihat aja. Kata kuncinya ada brother, dan ditemukan ternyata di kalimat yang ini, guys. Battle between two royal brothers. Pertarungan antara dua saudara laki-laki untuk mahkota Persia. Oke, karena di sini dia bertarung battle dan di sini meninggal, kira-kira battle dulu apa meninggal dulu ya guys ya? Kayaknya sih battle dulu ya, kalau kecuali yang battle tuh zombie, meninggal dulu baru battle ya. Tapi ini kayaknya bukan zombie deh. Jadi mereka battle dulu, habis itu baru meninggal. Berarti kira-kira ke bracket yang mana nih? Ke bracket yang mari kita cek. Jawabannya adalah bracket number 4. Right? Jadi kalimatnya nanti kayak gini guys ya. Jadi battle between two royal brothers for the crown of Persia. Nah, setelah mereka battle, maka salah satunya meninggal. Nah, ketika salah satunya meninggal, maka saudara laki-laki lainnya atau abang-abangannya itu menciptakan sebuah game untuk menjelaskan eventnya kepada ibu. Oke, jadi enak, runtut, puzzle-nya pas, seluk-beluknya oke, infonya masuk, kontennya cocok. Nggak ada yang salah lagi. Oke, jadi kayak gitu ya guys ya. Nah, ini cara menyisipkan sebuah info dalam bentuk kalimat ke dalam bracket. Oke, yang ada dalam teks. Tapi kakak punya trivia lagi nih. Menariknya adalah terkadang, walaupun nggak sering guys, jadi kayak di bawah 30%, soal di UTBK mengenai inserting information gak cuma kalimat, tapi bisa juga paragraf utuh. Nah, sekarang gimana kalau paragraf? Ya, the same rule applies. Jadi, aturan yang sama berlaku juga. Tinggal dicari kaitannya. Kira-kira keyword yang mana nih yang bakal nyambung sama paragraf yang disediakan. Oke, pengen tahu lebih lanjut? Kita coba langsung aja ke contoh soalnya. Mari kita cek. Di sini ada teks lumayan panjang. Ya iyalah, kan dia diminta memasukkan paragraf. Pasti panjang, ya nggak sih? Nah, di sini ada paragraf 1, ada paragraf 2, paragraf 3, dan ada paragraf yang diminta. Di sini paragrafnya berbunyi lumayan panjang ya guys ya. The Swartkrans Cave in South Africa has been under excavation since 1940s. The earliest bla 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 bla, lumayan panjang, dan lalu kita diminta untuk mencari kira-kira posisinya ada di mana. Apakah before paragraph 1, sebelum paragraf 1 which is di sini ya, ini adalah opsi A, atau B sebelum paragraf 3 which is di sini nih, di sini. Ya, di antara 2 dan 3. Atau di opsi C, paragraf 1 dan 2. Di antaranya, berarti di sini guys. Oke. Atau di antara paragraf 2 dan 3. Atau yang terakhir setelah paragraf 3 di ujung. Oke. Dari kalimat atau paragraf yang disediakan di soal, ternyata ada kata kunci yang bisa kita lihat. Kata kuncinya apa? Let's check it out. Kata kuncinya ternyata the Swartkrans Cave Complex in South Africa. Dan juga di Australopithecus robustus. Ya, ternyata kata kunci di paragraf yang diminta itu ada di paragraf 1 dan ada di paragraf kedua. Nah, gimana caranya kita bisa menyisipkan nih antara paragraf 1 dan kedua? Cari yang menyebutkan paragraf 1 dan 2. Satu-satunya opsi ada di opsi, mari kita cek, opsi C gitu guys ya. Karena kata kunci ada di sini, dan kita satukan nih 1 dan 2, maka dia muncul di sini. Oke, maka paragrafnya akan seperti apa? Akan seperti ini guys ya. Dia cocok masuk ke sana, konteksnya oke, seluk-beluknya oke, dan secara makna dan konten juga pas. Oke, chef kiss lah pokoknya ya. Oke, dan ya kayaknya itu aja guys yang bisa kakak sampaikan soal inserting informations. Ada kalimat, ada paragraph. It's one of a tricky questions. It's really tricky indeed. Tapi tenang, semua bisa dikerjakan dan ini bisa membantu kalian dalam mengumpulkan poin nanti di UTBK. Cara ngerjainnya tinggal find a bracket kalau memang sebuah kalimat which relates the sentence in the questions, fokus on the keywords. Kalau emang paragraph ya kalian fokus sama paragraph yang mengandung kata kunci. Oke, dan ya kayaknya itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Thank you banget udah menyaksikan. Boleh cek juga video-video lainnya dan next one kita akan bahas tentang analogy alias analogi.
Kira-kira apa nih yang bisa mencerminkan sebuah apel dan seorang dokter? Apa kaitannya? Kalian penasaran? Jangan lupa cek video berikutnya. Demikian dari kakak. Thank you very much. Adios. Hasta la vista. Bye. Thank you very much.